Yaudah, halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Kembali lagi bersama gue Distira. Gua Revan. Ya, di konten kali ini sebelum lanjut ke videonya, gue ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena channel ini sudah tembus 1K subscriber ya guys ya. Itu semua berkat kalian yang stay di channel ini. Dan sesuai janji gue, kalian boleh request film apapun, dari luar maupun dalam negeri ya guys ya. Jadi untuk konten kali ini kita akan bahas alur film sesuai requestan penonton kemarin ya guys ya, yaitu film Titipan Anak Setan yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang nenek yang melakukan pesugihan. Namun, dia melakukan kesalahan yang berujung malapetaka. Apakah yang akan terjadi kepada keluarga nenek tersebut? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys. Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Langsung saja ke alur filmnya, cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan ada sebuah keluarga yang sedang tertidur pulas. Akan tetapi mereka sering terbangunkan oleh suara-suara aneh di setiap tengah malam. Terutama dengan anak yang bernama Dika yang selalu bermimpi buruk. Setelah dicek oleh sang ayah, ternyata yang datang itu adalah siluman kadal. Cok, mana ada cowok siluman kadal itu? Itu moncongnya anjir kayak kadal cok. Ternyata sesosok iblis itu bernama Jaran Penoleh. Sontak sang ayah pun langsung lari terbirit-birit saking ketakutannya. Dan secara tiba-tiba sang anak keluar begitu saja. Dan sosok iblis tersebut muncul kembali. Akan tetapi setelah seorang nenek keluar dari pintu kamar, iblis tersebut pun langsung pergi begitu saja. Dan film pun baru saja dimulai. Di keesokan paginya, Dika sedang asik bermain kuda-kudaan. Namun secara tiba-tiba ada seekor kuda putih yang berdiri di pinggir jalan. Ibunya Dika yang bernama Sari pun tidak menyadari bahwa Dika sedang menghampiri kuda tersebut. Namun apa yang terjadi? Dika malah tertabrak oleh mobil box sehingga dia pun tewas seketika. Ibunya yang sedang menjemur batik pun langsung histeris dan langsung menghampiri Dika. Akan tetapi Dika tidak terselamatkan. Terlihat ibunya maupun ayahnya Dika sangat bersedih karena kehilangan anak satu-satunya yang sangat mereka cintai. Akibat kesedihan yang begitu mendalam, ayahnya Dika yang bernama Lesmono pun mendiskon nyawanya di sebuah bangunan kosong. Baru saja ditinggal sang anak, sekarang Sari ditinggal oleh suaminya. Meskipun ekspresinya terlihat biasa-biasa saja, Eyang Susana yaitu neneknya Dika sekaligus ibu kandungnya Lesmono tidak bisa berkata apa-apa atas kejadian yang telah terjadi kepada keluarganya. 10 tahun pun berlalu setelah kejadian tersebut, terlihat Eyang Susana pergi berjalan ke arah hutan sambil ditemani oleh salah satu anak buahnya. Sari pun mengikuti Eyang Susana dan terlihat Eyang Susana mendatangi seorang dukun. Ternyata selama ini Eyang Susana telah bekerja sama dengan dukun tersebut dan melakukan pesugihan dengan iblis Jaran Penoleh. Tujuan Eyang Susana ke dukun tersebut sudah jelas, untuk menghentikan ritual yang selama ini dia lakukan. Dikarenakan 10 tahun yang lalu dia sudah menumbangkan cucunya yaitu Dika, dan sekarang dia ingin menghentikan ritual tersebut. Namun dukun itu berkata bahwa siapapun yang telah bersekutu dengan iblis Jaran Penoleh tidak akan bisa berhenti sampai kapanpun. Dan sebentar lagi Eyang Susana diwajibkan untuk memberikan tumbal seorang anak. Dukun tersebut juga memperingatkan Eyang Susana apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, maka Eyang Susana lah yang akan menanggung akibatnya. Setelah mengetahui semuanya, Sari pun sangat kecewa dengan mertuanya tersebut. Seketika itu juga dia pun berjanji bahwa semuanya akan segera berakhir. Kali ini Sari memergoki Eyang Susana sedang membawa sesaji dan menuju ke sebuah gudang. Dikarenakan dia pun kepo di malam harinya, dia pun menyelinap ke kamarnya Eyang Susana. Terlihat Eyang Susana sedang tertidur pulas.
Sari pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari informasi. Meskipun Eyang Susana sempat batuk-batuk ke banyak amat batuknya anjir. Meskipun Eyang Susana sempat batuk-batuk gak jelas, pada akhirnya Sari pun menemukan sebuah kunci gudang yang selama ini dia sembunyikan. Namun kelakuannya pun diketahui oleh anak buahnya Eyang Susana. Kita sebut saja Pak D. Di sini Pak D pun menyatakan bahwa dia di pihaknya Sari dan dia pun berjanji akan merahasiakannya dari siapapun. Di malam harinya dia pun menyelinap lagi dan mengikuti Eyang Susana menuju ke arah gudang. Dikarenakan dia sudah mendapatkan kunci duplikatnya, dia pun mulai memasuki gudang tersebut. Tak butuh waktu lama dia pun disambut oleh Kunti Bogel. Mana ada Kunti Bogel cok? Itu anjing beke dia cok kuntinya. Dan juga bocil Epep muka rata. Anjing mana ada belum? Dia bocil tuh, lihat mukanya rata anjir. Sontak kejadian tersebut pun membuat Sari sangat ketakutan dan pergi dari gudang tersebut. Akibat keterlambatannya memberikan tumbal, bisnis batik yang selama ini dia kerjakan bertahun-tahun, pendapatannya pun mulai menurun drastis. Di malam harinya pada saat Eyang Susana ingin masuk ke dalam gudang untuk melakukan ritual, terlihat dia sangat kaget setelah melihat keadaan gudang yang dalam keadaan tidak terkunci. Ternyata di dalam gudang tersebut bukan hanya ada bocil Epep muka rata dan juga Kunti Bogel. Di dalamnya juga ada sosok yang lebih mengerikan, yaitu sosok Jaran Penoleh itu sendiri. Terlihat Eyang Susana sedang ditarik-tarik bagaikan mobil-mobilan. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi, dan efek dari mimpi tersebut mengakibatkan kakinya Eyang Susana pun mulai terluka. Apabila bisnis batiknya itu tidak ingin bangkrut, Bah Dukun pun mulai memberikan saran kepada Eyang Susana agar segera memberikan tumbal dikarenakan waktunya tinggal 2 minggu lagi. Namun Eyang Susana tidak kehabisan akal, dia pun ternyata memiliki satu cara. Dia pun berencana untuk mengundang anak bungsunya yang bernama Putri datang, sekaligus membawa cucunya yang sudah lama berpisah dikarenakan dulu dia pergi dengan kekasihnya yang sekarang menetap di Australia. Dikarenakan keseringan memasuki gudang area iblis Jaran Penoleh, Sari pun kini mulai dihantui oleh makhluk-makhluk penghuni gudang. Di keesokan paginya, Eyang Susana memerintahkan Sari untuk mengirimkan surat kepada Putri. Dengan menaiki motorbike peninggalan suaminya tercinta, Sari pun berhenti di tengah jembatan. Bukannya dikirim ke kantor pos, Sari malah membuangnya ke tengah sungai. Hari demi hari keadaan pun semakin memburuk. Barang-barang yang ada di rumah pun mulai dijual dikarenakan batiknya ini sudah mulai tidak laku. Dan Eyang Susana juga mulai sakit-sakitan. Hingga pada malam pun tiba, Eyang Susana pun tumbang. Meskipun dalam keadaan sakit parah, sempat-sempatnya dia melakukan ritual untuk menjanjikan tumbal yang 2 hari lagi akan segera tiba. Namun di sini Eyang Susana masih tidak menyadari bahwa sebenarnya Putri tidak akan pernah datang. Bahkan Bah Dukun pun sudah angkat tangan atas keadaan Eyang Susana saat ini. Nampaknya Jaran Penoleh bukan marah kepada Eyang Susana saja, melainkan kepada Sari. Bahkan Sari hampir saja dibunuh oleh bocil Epep muka rata. Untung saja ada Pak D yang menolong Sari. Terlihat sosok Kunti Bogel pun muncul sambil melambai-lambaikan tangan, udah kayak berhentiin angkot. Dikarenakan suara berisik dari Sari dan juga Pak D yang membuat Eyang Susana keluar dan mengoceh-ngoceh gak jelas kepada mereka berdua. Di keesokan paginya, waktu yang dia tunggu-tunggu selama ini akhirnya tiba. Putri pun tiba sambil membawa anaknya yang bernama Aska. Bukan hanya itu, kebusukan Sari pun juga terungkap. Disebabkan Putri mengaku tidak pernah menerima surat dari siapapun. Sungguh menantu yang kurang ajar. Sari dengan terang-terangan mengatakan kepada Eyang Susana bahwa dia sengaja melakukan hal tersebut dikarenakan dia tidak rela apabila harta warisannya diberikan kepada Putri seluruhnya, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Bukan hanya itu, Sari juga mengolok-olok Eyang Susana. Anjing ini goblok, Eyang Susana.
Bukan hanya itu, Sari juga mengolok-olok Eyang Susana dengan mengatakan bahwa dia itu sudah bau tanah. Malam penghakiman pun telah tiba. Meskipun iblis tersebut dinyatakan sebagai wujud kuda, akan tetapi gue lebih suka menyebutnya dengan iblis biawak. Iblis biawak dan pasukannya pun datang ke tempatnya Eyang Susana. Dan ironisnya Eyang Susana diakhiri hidupnya oleh cucunya sendiri. Baru saja ketemu kemarin, besoknya ibunya malah tiduran untuk selamanya. Itu pun sudah jelas Putri pun sangat bersedih dan merasa kehilangan. Namun di sisi lain Sari mendatangi Mbah Dukun dan mengatakan bahwa dia akan menyingkirkan orang-orang yang menghalangi rencananya untuk menguasai harta Eyang Susana. Bukan hanya itu, Sari juga mengatakan bahwa ia siap menggantikan posisi ibunya untuk mengabdi kepada iblis biawak untuk menubuhkan Putri dan juga anaknya. Singkat cerita, kontrak pun telah dilakukan dengan persyaratan pertama, yaitu menyatukan darah Sari sebagai pengikat antara dia dengan iblis biawak. Akan tetapi, ekspresi Sari langsung berubah setelah mendengar histori dari keluarganya Putri bahwa sebenarnya Aska itu bukan anak kandungnya, melainkan anak adopsi. Diibaratkan seperti ditampar tangan Thanos. Sari pun langsung tersedak setelah mendengar pernyataan tersebut dan dia pun bergegas pergi ke Mbah Dukun untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dikarenakan tumbal itu harus anak kandung dari salah satu keturunannya. Dan malam penentuan pun kini sudah tiba. Dikarenakan Sari gagal mencari tumbal anak dari keturunan keluarganya, sekarang giliran Sari yang malah menjadi tumbal dari iblis biawak. Setelah berhasil menyingkirkan Sari, kini tinggal Putri yang diteror oleh iblis biawak dan juga antek-anteknya. Meskipun sudah menghindar beberapa kali, namun tetap saja secara terus-menerus Putri diteror oleh korban-korban tumbal yang telah menjadi korban dari iblis biawak. Apa boleh buat, Putri pun nekat keluar dari jendela supaya tidak diganggu lagi oleh mereka. Untuk kali ini bukannya terlepas dari mereka, Putri malah dikejar-kejar oleh Kunti Bogel yang membuat dia semakin ketar-ketir. Bukannya terus lari, dia malah sempat-sempatnya membenturkan sendal jepitnya yang terputus. Yang sudah pasti Kunti Bogel pun sudah muncul tepat di hadapannya. Beruntungnya Putri malah bertemu dengan Mbah Dukun yang selama ini membuat perjanjian. Ternyata gue baru tahu bahwa dukun tersebut bernama Mbah Jamrong. Oke, lanjut. Dengan singkat, Mbah Jamrong pun mengatakan bahwa semua ini dapat dihentikan dengan cara membakar semua peralatan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Dengan sigap, mereka berdua pun mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dibakar. Namun di sisi lain terlihat Aska sedang dikepung oleh antek-anteknya iblis belayar. Apa iblis belayam? Goblok, iblis bayam. Bukan itu anjir maksudnya. Namun di sisi lain terlihat Aska sedang dikepung oleh antek-anteknya iblis biawak. Namun itu semua sudah terlambat. Keadaan pun semakin mencekam. Sialnya Putri malah tertangkap oleh Kunti Bogel. Di waktu yang sama, Mbah Jamrong pun teriak-teriak gak jelas sampai membakar peralatan tersebut. Namun simbol biawak itu tidak terbakar sepenuhnya. Meskipun begitu, pada akhirnya Putri berhasil terbebaskan dari belenggunya Kunti Bogel. Mbah Jamrong pun mencobanya hingga beberapa kali, namun tetap saja gagal. Ternyata iblis biawak itulah pelakunya. Iblis itu pun langsung menabuknya hingga dia pun ketakutan dan langsung kabur dari gudang tersebut. Mbah Jamrong pun langsung mendekati Putri untuk menolongnya, begitu juga dengan Pak D. Namun Mbah Jamrong mengatakan bahwa iblis biawak itu masih menginginkan satu nyawa lagi baru bisa dimusnahkan. Dengan sukarela Pak D pun merelakan dirinya untuk cosplay menjadi ultinya Jilong. Dengan pengorbanan tersebut pada akhirnya iblis biawak berhasil dimusnahkan. Dan tidak lupa si bocil Aska, entah dari mana gue juga gak tahu, si Aska ini tiba-tiba muncul dari arah hutan dan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut Putri pun meninggalkan desa dan yang mendapat rezeki nomplok itu malah Mbah Jamrong. Dia pun dipercaya oleh Putri dan dititipkan rumah beserta isinya. Dan ending pun ditutup dengan bocil Aska yang memegang sebuah tengkorak biawak. Sambil menaiki delman mereka pun menghilang di dalam kabut merah. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film
titipan anak bogel. Pengen anak setan, Cok. Oh iya, titipan anak setan ya guys ya. Dan seperti biasa gue akan bacakan pesan-pesan. Ya apa sih ini Cok? Ada pesan-pesannya film ini anjir. Siapa yang request ini kemarin? Aduh abang ini harus komen di bawah ya bang ya. Gimana nih menurut lo film ini? Pusing gua. Gue juga pusing ini gimana anak titipan setannya dari mana coba? Gue lihat-lihat gak ada loh anak titipan setannya. Itu sama-sama setan lah sama si neneknya itu aja udah gitu intinya neneknya sama anaknya sama-sama setan udahlah. Ini kalau kalian tahu udahlah komen aja lah jelasin gimana itu anak setannya dari mana. Ya itu guys. Yang lebih gua anehnya lagi itu apa setannya kok kayak setan biawak cuman ada kuda-kudanya gak mirip anjir. Yaudah, dan terima kasih juga ya untuk 1000 subscribernya guys. Iya guys, terima kasih buat kalian semua yang stay terus channel ini dan selalu dukung. Oke guys ya, jadi terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya ya guys ya. Dan jangan lupa loncengnya guys, Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. gua Revan, Sampai video. bye bye.